mentadbiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita itulah datangnya dari pihak Tuhan, yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nats pembimbing kita terambil dari Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara sekalian dengan rendah hati kita mengaku bersama akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Engkaulah yang mengampuni kami, melimpahi kami dengan damai sejahtera, memerdekakan kami dari dosa, serta terus membaharui hidup kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Berita pengampunan. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kabar pengampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah hukum Allah seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Bangkitlah menjadi terang, bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah.
Kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah kita menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh.
kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau membaca, merenungkan, belajar bersamakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun kami semua, para pendengar yang menyaksikan bahkan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah kami semua bersama-sama belajar dan bertumbuh bersama dalam anugerah-Mu, sehingga kami hari lepas hari dapat mengerti dan memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami, bahwa sesungguhnya dalam segala perkara Engkau Allah yang selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih, shalom bagi kita sekalian, apa kabar? Saya percaya oleh anugerah Tuhan kita semua ada dalam kekuatan dan pemeliharaan Tuhan dimanapun kita berada. Bahkan mungkin sekalipun ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan, tetapi saya percaya anugerah Tuhan senantiasa sempurna dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Dan kesempatan yang pertama ini kami mohon maaf bagi seluruh jemaat, karena sesungguhnya karena rencana kita minggu ini kita akan sudah mengadakan ibadah bersama di gereja, tetapi karena rencana yang sudah kita susun bersama, tapi Tuhan yang menentukan segala sesuatunya, karena beberapa hal sehingga kita membatalkan. Dan hari ini kita masih dalam ibadah online. Tapi saya percaya saudara bahwa ketika kita masuk dalam ibadah, sekalipun itu ibadah online, tetapi jika kita lakukan dengan kesungguhan hati, maka hadirat Tuhan akan memenuhi kita. Puji nama Tuhan. Hari ini saudara, ada satu perkara yang sebenarnya selalu Tuhan tanamkan dalam diri saya secara pribadi dan menjadi pergumulan sebagai seorang hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, dimulai dari awal tahun ini. Tentang saudara, Kejadian 1 ayat 28. Di sana dikatakan, lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tapi saya hanya satu kalimat saja saudara yang terus ada dalam hati dan pikiran saya, tentang beranak cuculah dan bertambah banyak. Lalu kemudian saya mulai merenungkan, dari Adam dan Hawa hanya 2 manusia awalnya di muka bumi ini, kemudian sudah di mana semua manusia sudah tersebar di seluruh belahan bumi ini saudara. Itu kenapa? Karena Allah yang berfirman, dan ketika firman Tuhan ini datang di sepanjang tahun ini saudara, saya mulai merenungkan. Lalu kemudian Tuhan bawa saya kepada dalam terjemahan bahasa Inggris, karena saya agak ya di satu sisi saya merasa agak rancu saudara. Masa Tuhan mau menaruh ini bagi jemaat untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi apakah setiap jemaat harus diminta untuk ayo program lagi beranak cucu? Itu kan something saya masih bergumul. Lalu kemudian Tuhan bawa saya ke dalam terjemahan bahasa Inggris dan saya menemukan kalimat ini saudara, yaitu be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Jadi ini terus yang ada saudara. Dan saya coba kata be fruitful dan multiply itu artinya berbuah-buah gitu. Kalau L-nya ditambah lagi di depan, be fruitful berarti berbuah banyak dan bertambah banyak gitu. Lalu tapi saya sebenarnya rencana akan membahas ini lebih dalam. Tetapi pada kesempatan ini saudara, ini adalah bagian daripada agar kita bisa berbuah banyak dan bertambah banyak. Saya akan bahas ini dulu saudara. Mungkin pertanyaan kita sama dengan pertanyaan saya pada saat itu, Tuhan bagaimana kami mau berbuah banyak dan bertambah banyak dalam situasi dan tekanan seperti sekarang saudara. Bagaimana ekonomi, dalam hal ekonomi, bagaimana usaha bisa berkembang dalam keadaan seperti ini, bagaimana pelayanan bisa berkembang dalam keadaan seperti ini, bagaimana kita bisa mencapai hal-hal yang kemarin kita mimpikan, kita rencanakan dan banyak yang tertunda.
Dan bagi saya itu bukan perkembangan. Ada beberapa program-program gereja yang akhirnya sampai hari ini belum bisa direalisasi karena keadaan dan kondisi. Dan saya melihat itu bukan sesuatu yang akan mendatangkan pertambahan, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Tapi mari Tuhan bawa saya dulu di sini untuk minggu ini kita bahas ini, saudara. Kemarin kita sudah selama 4 minggu kita ada PA, tapi hari ini saya akan selingi minggu ini saya mau kita belajar bersama karena sebenarnya saya sedang persiapkan minggu ini untuk membahas tentang be fruitful and multiply. Itu apa yang Tuhan sedang taruhkan bagi jemaat ini, jemaat Jalan Kudus di Makassar ini. Nah, hari ini saudara, saya mau mengajak kita membuka dalam kitab Hagai. Dalam kitab Hagai pasal yang kedua. Hagai pasal yang kedua, saya akan bacakan 4 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Saudara, bagaimana jemaat Jalan Kudus? Bagaimana engkau melihat keadaanmu, keadaan keluargamu, mungkin keadaan ekonomi, keadaan pekerjaan, usahamu, atau mungkin keadaan gereja kita sudah tidak seperti semula, bahkan seperti tidak ada artinya. Ini apa yang kita mau harapkan, saudara? Mungkin ada pikiran-pikiran kita seperti itu. Mungkin ada saudara sedang bergumul dalam rumah tangga nih, rumah tangga yang saya bangun dulunya dengan mimpi yang luar biasa, tetapi kenyataan yang saya dapatkan sekarang itu jauh daripada impian yang indah-indah, saudara. Dan seperti ini tidak ada artinya. Kita buka ayat 5 lagi. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu hai Serubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kalau saudara ada di titik itu tadi, sepertinya tidak ada artinya. Apa yang saudara alami hari ini dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, gereja, persekutuan, seperti tidak ada artinya. Tapi firman Tuhan datang, kuatkanlah hatimu. Dia katakan, dia sampai Tuhan sebutkan orang-orang yang mengambil bagian. Kuatkanlah hatimu, hai gembala jemaat. Bapak Pendeta Hada di hari ini berulang tahun, saudara, puji Tuhan, yang ke-81 tahun. Gembala kita berulang tahun 81 tahun, tapi Tuhan masih beri kekuatan, kesehatan untuk melayani, puji Tuhan. Kemudian dia katakan lagi, kuatkanlah hatimu hai para majelis. Kuatkanlah hatimu hai para tim pemuji. Kuatkanlah hatimu hai jemaat. Kalau dia datang kepada keluarga saudara, kuatkanlah hatimu hai para suami. Kuatkanlah hatimu hai istri, kuatkanlah hatimu hai orang tua, atau kuatkanlah hatimu hai anak-anak. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Artinya jangan berhenti, jangan menyerah, jangan putus asa sekalipun. Keadaan seperti tidak ada artinya lagi, saudara. Ayat 6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada janji-janji berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kita keluar dari kehidupan lama kita mengalami pertobatan. Dikatakan, dan rohku, dikatakan, tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Jadi selanjutnya saya baca saja dulu, saudara. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudaraku yang kekasih, hari ini melalui pembacaan firman Tuhan, agar nanti kita akan bahas bagaimana sih itu be fruitful and multiply, bagaimana itu kita bisa berbuah banyak dan bertambah banyak. Dimulai dari sikap kita dulu dalam merespon kehidupan. Bagaimana sikap kita pribadi lepas pribadi, jemaat Tuhan, dalam persekutuan jemaat Tuhan, kita tetap bersinar di tengah tekanan hidup. Saya ulangi,
bagaimana sikap kita baik secara pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, bersinar di tengah ketekanan hidup. Ya. Jadi bagaimana kita bersinar? Itu yang menjadi persoalannya, saudara. Dikatakan saudara bahwa tahun ini adalah tahun transisi. Apa maksudnya tahun transisi? Yaitu masa peralihan, saudara, dari masa mulai tahun awal 2020 itu sudah awal di mana kepanikan, di mana ada kepanikan karena datangnya wabah atau pandemi COVID-19 ini, saudara. Dan saat ini ketika kita masuk 2021, kita sedang ada di tahun peralihan, di mana dari tahun kita mulai awalnya panik, kita takut, kita banyak orang cemas, ada karena ini adalah hal yang baru dalam hidup kita, sehingga masa-masa itu menjadi masa-masa di mana bahkan ketika orang diketahui menderita atau positif itu seperti aib, seperti kutuk gitu. Itu di awal-awal, saudara. Nah, sekarang di tahun 2021 kita ada di masa peralihan ke arah new normal. Jadi hal-hal yang dulunya tidak normal sekarang menjadi hal yang normal gitu. Dan dulu kita kemana-mana kalau yang pakai masker itu hanya tenaga kesehatan, atau kalau kita naik motor itu pun pengendara motor tidak semua pakai masker. Tetapi sekarang di mana-mana, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan, baik para medis ataupun masyarakat semua, bahkan kita diwajibkan, bahkan ada undang-undang yang akan mengatur kita jika kita tidak menggunakan masker, saudara. Jadi apa yang dulu dianggap tidak normal menjadi normal gitu. Jadi kita ada di masa peralihan itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Di masa-masa itu kita bisa, dalam masa peralihan ini bisa saja ini menjadi sesuatu yang baik, bisa juga menjadi sesuatu yang buruk bagi kita. Itu tergantung respon kita. Masa peralihan di mana menjadi masa new normal bisa menjadi sesuatu yang buruk bagi kita jika kita, itu tergantung respon kita. Bagaimana kita menanggapinya? Kalau kita begitu berlebihan, jadi kita menjadi orang yang begitu takut bersentuhan, takut melakukan banyak hal, takut keluar rumah dan sebagainya. Jadi itu bisa menjadi hal yang buruk bagi kita. Tetapi bisa menjadi hal yang baik kalau kita meresponnya dengan bijak. Kita tetap menjalankan protokol kesehatan, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk berkarya gitu. Walaupun kita bekerja di luar rumah atau beraktivitas, tapi kita belajar untuk hidup lebih sehat, belajar untuk hidup lebih bersih dan sebagainya, saudara. Nah, jadi kita ada di masa peralihan. Nah, apalagi yang terjadi di masa-masa ini? Tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan goncangan-goncangan. Betulkah, saudara? Iya, penuh dengan goncangan-goncangan. Kalau kita baca tadi di Hagai pasal 2 ayat yang ke-7, dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, semesta alam sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ini masa goncangan, saudara. Beberapa hari yang lalu kita mendengar di daerah Switzerland. Di daerah Switzerland itu ada, dan di daerah sekitarnya itu ada gempa 8,12 skala Richter. Itu gempa yang sangat besar, saudara. Dan bahkan di Indonesia, banyak tempat di Indonesia yang banyak bencana-bencana alam yang sedang terjadi. Dan goncangan bukan hanya di alam, saudara. Goncangan dalam ekonomi, goncangan dalam kehidupan keluarga, banyak terjadi goncangan di mana-mana, saudara. Sehingga ini juga menjadi tahun yang dikatakan tahun yang membuat banyak orang menjadi stres. Menjadi banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan banyak yang murtad, saudara. Banyak yang mulai berpikir bahwa apatah lagi sekarang, saudara. Ada lagi pemahaman bahwa akhirnya nanti, saudara, pergi ke gereja, persekutuan di gereja itu menjadi sesuatu yang tidak penting lagi. Yang penting saya di rumah gitu. Tapi itu kan kembali kepada pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita merespon ibadah di rumah, ibadah online itu dengan kita datang persekutuan ke gereja gitu, saudara. Karena biasanya jujur ya, kalau kita ibadah di rumah online seperti ini, itu butuh disiplin yang luar biasa untuk saudara benar-benar fokus di hadirat Tuhan. Untuk benar-benar saudara belajar menghargai, karena saudara tidak ketemu dengan pendeta, saudara tidak bersama dengan majelis, orang tidak lihat saudara, yang lihat mungkin hanya keluarga kita, saudara kita, orang tua, anak-anak kita, orang dalam rumah, sehingga kita kadang-kadang tidak
tidak memahami dan tidak menghargai hadirat Tuhan, saudara. Apalagi kita tidak melihat ada altar di situ, ada mimbar di situ, ada meja perjamuan di situ. Jadi kita kayak seperti biasa saja gitu. Sehingga ibadah online itu menjadi ibadah yang biasa tanpa saudara mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Nah, dan orang mulai akan tinggalkan itu, saudara, beralih kepada ya karena kita sudah di masa-masa kita sudah dibiasakan dengan hal ini. Tapi saya mau katakan bahwa jemaat Jalan Kudus tidak membiasakan diri dalam hal ini. Karena firman Tuhan berkata jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Berarti memang harus ada pertemuan ibadah, saudara. Hanya karena kondisi dan keadaan saat ini tidak memungkinkan untuk kita mengadakan pertemuan ibadah. Tetapi saya mengajak kita, mari kita berupaya, kita berupaya semampunya untuk minggu-minggu ke depan, saudara. Paling tidak minggu depan kalau memang kita bisa untuk masuk, ayo kita masuk. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan melingkupi kita dan akan menolong kita untuk menyatakan kerinduan kita. Karena apa? Kita ada di tahun yang penuh dengan goncangan gitu. Kita ada di tahun yang dimana orang-orang banyak yang mengalami stres, saudara. Tahun dimana banyak orang akan murtad. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Nah, lalu bagaimana? Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang bersinar di tengah tekanan hidup saat ini, di tengah tahun yang penuh dengan goncangan? Jawabannya, saudara, ada di ayat ini dari pembacaan kita, di ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Jadi bagaimana kita bisa bersinar, menjadi orang Kristen yang bersinar di tengah tekanan hidup? Ya jangan takut, saudara. Kenapa kita tidak perlu takut? Kenapa kita tidak perlu khawatir? Sekalipun kita ada di tengah-tengah tahun yang berat ini. Kenapa, saudara? Karena bukan kita yang memilih ada hidup di tahun ini. Karena ada beberapa hal dalam kehidupan kita itu di luar daripada kemampuan kita untuk melakukannya. Contohnya kita tidak bisa memilih kapan kita lahir, kita tidak bisa memilih orang tua kita tidak bisa memilih keluarga di mana kita mau lahir, kita juga tidak bisa memilih warna kulit kita dan apapun yang kita bawa sejak kita lahir. Artinya, saudara, kalau Tuhan izinkan kita ada di tahun ini, tahun yang berat, di akhir zaman ini, tahun yang penuh goncangan, tapi kita percaya bahwa roh Tuhan tetap ada tinggal di tengah-tengah kita. Jadi walaupun bagaimanapun kondisinya keluarga saudara hari ini, saya mau beritahu saudara, bagaimanapun persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi di tengah-tengah persekutuan, bagaimanapun persoalan yang sedang kita hadapi di tengah-tengah bangsa dan negara, tapi ketika kita percaya bahwa roh Tuhan tetap tinggal, ada di tengah-tengah kita, Tuhan katakan jangan kamu takut. Lalu dikatakan tetaplah bekerja. Dikatakan di ayat yang ke-7, di bagian terakhir, bekerjalah sebab aku ini, ayat yang ke-5, bekerja di bagian yang terakhir, ayat yang ke-5, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Jadi jangan takut, kemudian tetap bekerja, tetap berkarya. Sekalipun mungkin saudara memandang saya dan berkata dalam hati, tapi Ibu Pendeta tidak tahu keadaan yang di luar sana. Bagaimana persaingan, bagaimana beratnya, bagaimana sulitnya sekarang untuk bekerja dan berusaha. Iya, I know. Dan saya percaya Tuhan juga tahu itu. Tetapi percayalah saudara, firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Hari ini 2 kalimat penting saudara pegang. Tuhan katakan jangan kamu takut dan tetaplah bekerja. Kalau roh Tuhan tinggal di dalam kita. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26, saudara, saya baca bagi kita 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan saudara di bagian 5b, dan selama ia mencari Tuhan, selama saya dan saudara mencari Tuhan, maka apa yang terjadi? Allah akan membuat segala usaha kita berhasil. Jadi saudaraku, sinkron. Jika Tuhan berkata jangan kamu takut, sebab roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi tetaplah bekerja, tetaplah berusaha, jangan pernah menyerah. Bekerja, berusaha, gagal, bangkit lagi, bekerja, berusaha, dan kita pegang firman Tuhan bahwa apapun yang kita kerjakan, usaha yang kita kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kebaikan, saya percaya itu bagian Tuhan untuk memberkatinya, saudara. Kemudian yang kedua, bagaimana sih bagaimana kita bisa tetap bersinar di tengah tekanan, di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah tahun yang penuh goncangan? 7-9 dari pembacaan kita juga menjawab, saudara. Di sana dikatakan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9,
saya hanya ambil bagian-bagian yang penting saja, bahwa sekalipun ada banyak goncangan terjadi di langit, di bumi, di laut, di darat, lalu kemudian Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, akan banyak hal-hal peperangan yang saudara dengarkan, bencana-bencana, tetapi dikatakan di sana bahwa mujizat masih ada. Jadi hal yang pertama, saudara jangan takut. Yang kedua, mujizat masih ada. Kenapa, saudara? Keluaran 15 ayat 26. Saya baca bagi kita, saudara. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kenapa mujizat masih ada, saudara? Sebab firman-Nya berkata, Dia adalah Jehovah Rafa. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Akulah Tuhan yang akan menyembuhkan penyakit bukan secara fisik, tetapi juga ketika engkau mengalami kekeringan dalam ekonomi, dalam usaha, engkau sedang mengalami masalah, engkau sedang sakit dalam hal ekonomi, engkau sedang sakit dalam hal persoalan-persoalan, engkau sedang terluka. Tuhan berkata, akulah Jehovah Rafa yang akan menyembuhkan engkau, yang tidak akan menimpakan penyakit yang akan ditimpakan kepada orang-orang Mesir. Lalu pertanyaannya mungkin kepada saya hari ini, saudara. Mungkin pertanyaan juga dalam hati saudara. Apakah corona itu adalah penyakit kutukan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya? Padahal kalau kita lihat, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-anak Tuhan juga yang jatuh menjadi korban. Artinya apa, saudara? Corona bukanlah sesuatu momok yang menakutkan bagi kita, tetapi kita juga tidak menyepelekan itu, saudara. Minggu yang lalu saya sudah memberitahukan kepada jemaat, saya menyampaikan jika ada jemaat yang divaksin, ayo vaksin, saudara. Jangan berpikir, jangan mau disesatkan dengan pengajaran-pengajaran bahwa di situ ada unsur antikrisnya. Saudara, secara logika saja saudara berpikir bagaimana tanda 66 atau chip itu akan masuk dalam cairan. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita mau bahas tentang tanda 66 yang ditaruh di dahi dan di pergelangan tangan di dalam kitab Wahyu itu karena orang mengaku. Setelah orang mengaku baru diberikan tanda 66 itu. Jadi vaksin bukanlah cara atau metode yang itu hanya pengajaran sesat untuk membelokkan semua hal apa yang baik, apa yang kebenaran yang harusnya kita terima tapi kita tidak terima, saudara. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan dengan benar dan baik. Jadi saudaraku, mujizat masih ada. Jadi di tengah goncangan, Tuhan katakan Tuhan akan menggoncangkan langit, bumi, darat, laut, bencana alam terjadi di sana sini, saudara. Lalu kemudian Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan berkata, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dia adalah Yehovah Rafa. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang bersinar di tengah tekanan hidup. Yang ayat yang ke-10 dikatakan di sana, apa yang dulu rumah yang dulu dianggap sebagai sebuah sesuatu yang tidak ada artinya, di ayat yang 10 dikatakan, maka kemegahan rumah itu kemudian lebih baik daripada kemegahan yang semula. Artinya keadaan kita akan menjadi jauh lebih baik daripada yang lalu, saudara. Ada amin, saudara? Kenapa? Karena di tempat ini dikatakan aku memberi damai sejahtera. Karena ada damai sejahtera. Sekalipun ada tekanan, bukan dalam tanda petik, saudara, ya, bahwa keadaan dalam hal-hal yang dapat dilihat atau yang kelihatan, saudara. Karena mungkin saudara berkata begini, jangan mengartikannya bahwa keadaanku akan menjadi lebih baik, berarti aku harus keadaanku harus menjadi lebih kaya daripada sekarang. Kaya dalam artian bahwa saudara diperkaya dengan kebaikan, saudara diperkaya dengan damai sejahtera, saudara diperkaya dengan kebajikan. Itu maksudnya, saudara. Artinya kehidupan saudara. Tetapi saya percaya berkat-berkat jasmani, kekayaan itu akan menyusul menjadi bonus ketika saudara berkata hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara bisa bersinar di tengah tekanan kehidupan. Saudara tidak terbawa arus. Yesaya 60, ini ayat yang selanjutnya, saudara. Yesaya 60 ayat 1 dikatakan di sana, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Artinya apa, saudara? Yang ketiga, saudara perlu bangkit dan menjadi terang dalam keadaan apapun kehidupan saudara. Tuhan katakan, bangkitlah, ayo bangun dan jadilah terang. Engkau sudah dengarkan firman, engkau sudah tahu bahwa Roh Kudus ada dalam dirimu, roh yang lebih besar daripada roh apapun, termasuk sakit penyakit dan pergumulanmu. Tetapi rohmu juga harus dibangkitkan, saudara, di dalam Tuhan. Alkitab berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya mau menantang setiap para pelayan Tuhan di jemaat Jalan Kudus. Apakah roh kita masih menyala-nyala setelah berapa minggu kita tidak ibadah? Apakah roh kita masih menyala-nyala untuk melayani Tuhan? Atau kita mulai sudah kebiasaan begini, sudah mulai nyaman dengan kondisi ini? Ayo saudara, Alkitab mengajar kita berkata, mari kita bangkit dan menjadi terang. Karena dengan demikian, orang akan melihat kita tetap bersinar sekalipun kita ada di tengah tekanan-tekanan kehidupan. Artinya, bangkit dan menjadi terang itu artinya apa, saudara? Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya, mari kita berlomba-lomba. Kita tunjukkan. Maaf saya pakai kata, kalau kita pakai kata ini kelihatannya agak negatif, tapi ini untuk hal yang positif. Mari kita pamerkan. Kita pamerkan kebaikan kita kepada dunia, saudara. Supaya dunia bisa melihat bahwa ada kasih Tuhan di sana. Bahwa ada kuasa Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kuasa yang mau mengampuni, kuasa yang mau melayani, kuasa untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi mari kita tunjukkan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan mau kita pamerkan kebaikan kita. Kita proklamasikan, kita tunjukkan kebaikan kita kepada dunia ini, saudara. Dan akhirnya kita kembali kepada nats pembimbing kita tadi. Bagaimana kita bersinar di tengah tekanan kehidupan. Karena kita punya kekuatan. Kekuatan kita itu kekuatan dari Tuhan. Karena itu 3 hal ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Ketika Tuhan berkata jangan takut, tetaplah bekerja. Kedua, kekuatan kita dari Tuhan adalah kita tahu mujizat Tuhan masih ada. Sebab dia adalah Jehovah Rafa yang menyembuhkan kita. Dia adalah Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kemudian Tuhan mau kita terus bangkit dan menjadi terang. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, saudara, kekuatan kita itu dari Tuhan. Segala perkara. Mari nyatakan sama-sama, saudara. Saya mau setiap saya dan saudara yang mendengarkan di rumah saudara, dimanapun saudara berada, di tengah-tengah kendaraan, mungkin saudara sedang mengikuti ibadah online ini, taruh tangan kananmu di dada. Dan mari kita nyatakan kalimat profetik hari ini. Filipi 4 ayat 13, mari katakan saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku, apapun yang menjadi masalahmu, sekalipun engkau ada di tengah-tengah tekanan, goncangan kehidupan, baik dalam kehidupan rumah tangga, usaha bisnis, pekerjaanmu sedang terancam. Engkau sedang bergumul dalam keluarga, engkau sedang bergumul dengan banyak hal. Tapi percayalah, engkau bisa menjadi terang, engkau bisa bersinar di tengah-tengah tekanan kehidupan. Karena engkau bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, yang mau bersinar di tengah-tengah tekanan kehidupan, mari sama-sama kita nyatakan. Filipi 4 ayat 13, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terpujilah nama Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Tetap semangat, salam sehat selalu bagi kita, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu, Allah yang kami sembah, kami sapa ya Aba, ya Bapa dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah sampai kepada kami pada saat ini. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi hamba percaya Roh Kudus yang Kau taruhkan di dalam hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang ikut dalam ibadah online saat ini, kiranya akan menyempurnakan bagian firman Tuhan, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi kami gunakan untuk kehidupan kami hari-hari ke depan. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Bahkan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tekanan dan goncangan, kami percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin bagi kami. Engkau tetap memberkati kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang akan senantiasa menyembuhkan, Allah
Yehova Rafa yang akan menyembuhkan kami. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu sempurna bagi kami. Kami juga mengucap syukur di mana hari ini hamba-Mu, Gembala Sidang, Jemaat Jalan Kudus Makassar, Bapak Pendeta Desa Dade berulang tahun yang ke-81. Kiranya berkat anugerah Tuhan turun atas hamba-Mu, kasih karunia demi kasih karunia Kau tambah-tambahkan dalam kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah jemaat yang Tuhan percayakan Bapa, kami percaya Engkau memberkati kehidupan hamba-Mu, bahkan juga bersama dengan istri yang senantiasa menopang pelayanan hamba-Mu, bahkan juga keluarga besarnya. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan hamba-Mu sebagaimana janji firman-Mu sampai pada masa putih rambut Engkau Yesus yang akan tetap menggendong kami. Demikianlah Tuhan menjaga melindungi hamba-Mu, bahkan memberkati, menyempurnakan sukacita akan ketambahan usia hari ini dengan ungkapan syukur dan kesaksian bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan hamba-Mu. Berkati kami semua juga ya Tuhan, sidang jemaat dimanapun kami berada, para pelayan, para majelis, koordinator pelayan, tim pemuji. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Dan kerinduan kami ya Bapa, bahwa minggu-minggu ke depan kami boleh beribadah bersama di rumah-Mu, di gedung gereja. Kami percaya Tuhan menyatakan itu pada waktunya. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan selalu indah pada waktunya Bapa. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan semua pejabat-pejabat, baik dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Kiranya Kau memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat, roh takut akan Tuhan, bahkan semua anak-anak Tuhan secara khusus yang duduk dalam pemerintahan, biarlah Kau berikan kepada mereka roh keberanian untuk menyatakan kebenaran dan suara kenabian ya Tuhan, sehingga bangsa kami dimuliakan Bapa. Ada kemuliaan nama Tuhan atas bangsa dan negara kami. Ada belas kasihan-Mu, ada hati-Mu Bapa bagi bangsa Indonesia. Bahkan juga Bapa berkati penanganan pemerintah bersama dengan tim medis, bahkan aparat-aparat keamanan untuk menanggulangi berkembangnya pandemi penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan juga bekerja dan campur tangan di dalam. Kami percaya Bapa, mereka ada di garda terdepan. Tuhan tutup bungkus, lindungi mereka dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga kami semua boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun keadaan kondisi mereka, biarlah mereka tetap bersinar, bahkan di tengah-tengah tekanan kehidupan, mereka menjadi garam dan terang, sehingga semua orang yang melihat kehidupan mereka dapat mempermuliakan nama Bapa di surga. Mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan sebagaimana firman-Mu Keluaran 15:26. Engkau adalah Yehova Rafa yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit kami, memulihkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mereka yang dalam masalah pergumulan, kiranya menguatkan, menghiburkan, bahkan memberikan jalan keluar. Sebab Engkau adalah Yesus, jawaban atas setiap persoalan-persoalan kami. Jika ada di antara kami yang lalai ya Tuhan, kiranya Engkau tilik kami, ketuk pintu hati kami, sehingga minggu-minggu ke depan kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan dalam persekutuan jemaat. Kami tidak akan tinggalkan Engkau dalam keadaan apapun. Justru di balik kelemahan, di balik tekanan ini, kami percaya ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan pada sepanjang minggu ini. Kami percaya ada janji berkat baru yang Tuhan juga sudah siapkan bagi kami. Ini doa kami, doa syafaat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari bersama-sama orang percaya kita menyatakan pengakuan iman rasuli 2:3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan memberikan korban syukur kita sebagai respon kasih akan pemberitaan firman Tuhan. Dengarkanlah ajakan untuk memberi, biarlah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan kita jalankan dan kita mengangkat pujian dengan penuh sukacita. Dengan
yang keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah namamu engkau pernah, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih berman. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam mulamu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kepadamulah kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Engkaulah yang terus memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sesama yang membutuhkan pertolongan, agar nama-Mu dipermuliakan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan dan jadilah saksi dimanapun kamu berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat Allah Bapa,
Putra dan Roh Kudus, sekarang sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita saleh-salehnya. Amin.